Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan ketika hari ini kami rindu memuliakan dan memuji nama-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dan kami percaya Engkau akan melawat setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan inilah sorak-sorai kami Tuhan, inilah puji-pujian kami, inilah penyembahan kami Tuhan. Dan semua kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua jemaat yang percaya bersama-sama saya katakan haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Siap memuji memuliakan nama Tuhan, amin. Kita puji bersama. Yesus kaulah Raja. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa bahwa Yesus Kristus kita Tuhan dan Raja. Amin. Tuhanlah
agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Persoalan sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Ya Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya, haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan, kita terapkan dalam hati kita, hidup kita, sehingga kita tahu bahwa tetap teguh di masa krisis. Nah, beberapa hari yang lalu kita mendengar bahwa Menteri Keuangan kita menyatakan bahwa Indonesia sedang masuk dalam resesi ekonomi. Ibu Menteri Sri Mulyani nyatakan bahwa kuartal ini Indonesia memasuki masa resesi. Saudara-saudara kita yang ada di Jakarta sedang menghadapi PSBB. Saya pikir Bapak Ibu Saudara, PSBB itu hanya berdampak di Jakarta. Tetapi yang terjadi ternyata waktu saya bertemu dengan teman saya, dikatakan dia salah satu pekerja di mall, PSBB di Jakarta itu berdampak ke Solo. Beberapa waktu yang lalu ketika PSBB sudah dihentikan, ekonomi yang di Solo itu mulai menaik. Tetapi apa yang terjadi ketika PSBB dilaksanakan lagi, merosot lagi. Artinya bahwa setiap kita melihat bahwa karena pandemi ini, COVID-19 ini berdampak bagi semua sektor, baik sektor ekonomi, sektor kesehatan, dan berbagai macam. Belum lagi ketika kita mendengar banyaknya
kejahatan-kejahatan karena kondisi ekonomi. Kalau kita mendengar hal itu, kita merasa takut, kita merasa gentar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, meskipun berita di dunia menggemparkan, meskipun dunia itu memberitakan hal yang negatif, tetapi firman Tuhan memberikan damai sejahtera. Katakan amin. Firman Tuhan memberikan sukacita. Katakan amin. Firman Tuhan memberikan damai sejahtera. Karena berita Injil ini adalah berita kesukaan. Katakan amin. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita membaca firman Tuhan dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga sebagai tema bulan ini. Yesaya 26 ayat yang ke-23. Nanti kita akan membaca beberapa ayat di sini di Mazmur dan Yesaya pasal yang ke-37. Hari ini mari kita akan bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membaca dalam Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga. Saya tunggu. Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga. Sudah? Mari kita akan bersama-sama membaca. 1, 2, 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan sebab kepadamulah. Sekali lagi dengan iman kita. Yang hatinya kau jagai dengan sebab kepadamulah. Katakan amin. Di sini dikatakan bahwa yang hatinya teguh engkau menjagai dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, tema bulan ini, pagi hari ini kita bersama-sama belajar tentang tetap teguh di masa krisis. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, krisis dalam bahasa Ibrani dikatakan bahwa, klik aja Mas, masber, yaitu kursi persalinan. Ya, krisis dinyatakan bahwa kursi persalinan. Ini ada dalam Yesaya pasal yang ke-37 ayat yang ke-3. Yesaya pasal yang ke-37 ayat yang ketiga. Begini firman Tuhan. Berkatalah mereka kepadanya, kepada Yesaya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Masber itu menyatakan bahwa seorang ibu yang sedang atau hendak melahirkan. Pada waktu ibu itu melahirkan dikatakan bahwa dia tidak punya kekuatan. Dikatakan krisis itu membuat dia tidak memiliki kekuatan. Di sini adalah kisah tentang bagaimana seorang bangsa Israel mengalami kesusahan besar, yaitu para Asyur telah mendekat Yerusalem dan masuk menyerang bangsa Yehuda yang sudah lelah, tidak punya kekuatan. Kalau kita mendengar, saya sampaikan tadi di awal, bahwa hari-hari ini kita memasuki resesi ekonomi. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini itu hanya melintasinya. Kita hanya melewatinya. Di mana ayat itu? Kita akan membaca dalam Mazmur pasal 84 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Mazmur pasal 84 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Tetapi kita akan perlahan-lahan saja. Ayat yang ke-7. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat bermata air.
bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini ketika krisis itu atau masber itu ada di Indonesia, krisis resesi saat ini, seperti seorang wanita yang hendak melahirkan, tidak mempunyai kekuatan, tetapi firman Tuhan pagi hari ini menguatkan iman kita ketika kita harus menghadapi resesi kehidupan ini. Kita berjalan bersama dengan Tuhan karena Dia ada di dalam hidup kita. Dan yang pertama adalah ketika kita melewati atau berjalan dalam krisis ini, yang pertama kita hanya berjalan melintasi lembah Baka dan tidak berhenti di sana. Dikatakan tadi Masber itu seorang wanita yang tidak punya kekuatan untuk melahirkan, tetapi ketika dia melahirkan ada harapan yang baru. Ketika Bapak Ibu Saudara, khususnya ibu-ibu setelah melahirkan, rasanya memang saya menunggu istri saya selama beberapa hari, beberapa bulan bahkan, karena mulai bulan November sampai bulan Februari dia harus keluar masuk rumah sakit. Tetapi ketika sudah mengalami masa-masa itu, kami mendapatkan sukacita. Kekuatannya nggak ada habis harapan. Tetapi ketika anak itu lahir, ada harapan baru. Nggak akan berhenti di situ Bapak Ibu Saudara, tetapi hanya melintasinya. Yang pertama, bahwa kita hanya berjalan melintasi lembah Baka dan tidak berhenti tinggal di sana. Imani Bapak Ibu Saudara bahwa saat ini ketika kita menghadapi pandemi COVID-19, resesi ekonomi, kita hanya melintasi. Katakan melintasi. Melintasi artinya tidak berhenti, tidak akan tinggal di dalamnya, tetapi hanya melewati sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Orang Jawa katakan bahwa di dunia ini hanya mampir ngombe. Artinya kita hanya sementara, tetapi kita tahu tujuannya. Tujuannya adalah kekekalan itu. Kehidupan kita, aplikasi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa masa-masa sulit ini kita hanya melintasi, tidak berhenti di situ. Kita akan melewati bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Kalau Bapak Ibu Saudara saat ini Pak Pendeta, hari ini saya sedang mengalami krisis yang begitu banyak. Ekonomi saya morat-marit. Beberapa hari yang lalu ada teman saya sharing dengan saya, teman SMA sudah lama nggak ketemu, tahu-tahu WA saya cerita sama saya. Bagaimana Pak, saya ini sedang mengalami masalah. Saya enggak punya pemasukan untuk jadi untuk menjadi yang bersih di mall itu loh Bapak Ibu Saudara, itu aja nggak diterima loh, padahal membutuhkan. Gimana? Padahal aku setiap bulan harus memenuhi kebutuhan anak istriku. Ada lagi teman saya sharing sama saya, jualannya plastik sepi. Dia produksi plastik saudara di daerah Ndawung. Telepon saya, ini piye iki? Kondisinya seperti ini, harus seperti apa? Tetapi pagi hari ini saya nggak ngerti pergumulan Bapak Ibu Saudara. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa kita ketika Bapak Ibu Saudara sedang mengalami pergumulan, kita hanya melintasinya. Betul? Kita hanya melewatinya karena tujuannya adalah kekekalan bersama Tuhan Yesus. Kita mampu. Kenapa kita mampu? Karena Tuhan beserta dengan kita. Yang kedua, kita cepat saja. Bagaimana agar kita berjalan makin lama makin kuat di tengah krisis? Yang kedua adalah berjalan bersama Tuhan akan semakin kuat. Dalam krisis ini ketika kita mengandalkan kemanusiaan kita, pasti kita akan lemah. Sebuah batu kalau ditetesi air lama-lama akan
hancur atau akan lubang. Tetapi ketika kita tahu bahwa kehidupan kita disertai Tuhan, kita tidak akan lemah, tetapi kita semakin kuat. Katakan amin. Katakan bersama Tuhan. Kok nggak ada suaranya? Bersama Tuhan, aku kuat, bahkan semakin kuat. Katakan sekali lagi, bersama Tuhan, aku kuat, bahkan semakin kuat. Ketika kita menghadapi krisis, ketika engkau sendiri engkau akan kuat, tetapi engkau bersama Tuhan, engkau tidak hanya kuat, tetapi semakin kuat. Saya sharing dengan Mas Dimas, kemarin beberapa waktu yang lalu Mas Dimas sharing, gimana ini ekonomi semakin turun, penjualan semakin turun. Hari-hari ini, tetapi puji Tuhan, sampai hari ini perusahaannya Mas Dimas tetap berjalan, padahal perusahaan yang lain sudah mulai gulung tikar. Tetapi itu saya yakin dan percaya itu karena kasih karunia Tuhan. Berjalan dengan Tuhan, kuat, bahkan semakin kuat. Kita belajar dari seorang Musa. Dalam Keluaran pasal yang ke 33, ayat yang ke-15. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Sebentar Bapak Ibu Saudara. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15, firman Tuhan katakan bahwa berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini pernyataan Musa kepada Tuhan ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Apa yang dikerjakan Musa? Musa katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau bimbing kami, aku gak mau berangkat. Artinya dalam kehidupan Musa, dia hanya mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan suruh berangkat, dia akan berangkat. Tetapi ketika Tuhan berkata berhenti, berhenti. Dan dia tahu, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu karena perkenanan Tuhan. Sehingga ketika dia bekerja, ketika dia melayani bangsa Israel karena Tuhan, dia tahu tanpa Tuhan saya nggak mampu. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, kemarin beberapa minggu yang lalu saya katakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, bangsa yang nggak mau ada aturan. Ketika ada masalah, dia datang kepada Tuhan. Tapi ketika dia nggak punya masalah, dia menyembah kepada berhala. Sehingga dibutuhkan seorang Musa sebagai pemimpin pada saat itu yang membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kalau aku yang nyuruh, kalau Tuhan yang nyuruh, aku mampu. Tapi kalau Tuhan tidak nyuruh, aku nggak mampu. Berjalan bersama Tuhan akan kuat, semakin kuat. Dan akhirnya kita tahu bahwa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, meskipun Musa tidak bisa masuk dalam tanah Kanaan. Tetapi tujuan Tuhan benar, tujuan Allah sampai membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena Tuhan berjalan dengan bangsa Israel. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, saya yakin dan percaya kita nggak akan mampu. Kita hidup itu karena kasih karunia Tuhan. Pak Pendeta, pertanyaannya yang lain aja bisa hidup kok. Ya, mereka hanya hidup tetapi tidak tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Betul? Mereka hidup tetapi tidak tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Contohnya bagaimana?
Bapak Ibu Saudara perhatikan kehidupan kita hari-hari ini. Setiap manusia pasti ada kebutuhan-kebutuhan. Dan kadangkala kebutuhan itu tidak dapat kebutuhan yang kita butuhkan, kita tidak sanggup mencukupi kebutuhan. Tetapi perhatikan, sampai hari ini saudara ada, Tuhan cukupkan. Amin. Ketika sampai hari ini engkau sedang butuh, Tuhan aku butuh untuk membayar listrik, Tuhan hari ini aku butuh beli beras, Tuhan hari ini aku harus bayar anak sekolah, tapi Tuhan cukupkan tuh. Nah, itu dinamakan kasih karunia. Karena bersama Tuhan mujizat setiap hari. Mujizat setiap hari. Amin. Jadi berjalan dengan Tuhan, kuat, semakin kuat. Seorang Musa, dia kuat karena dia bersama Tuhan. Bu Daryanti kuat karena bersama Tuhan. Bu Nido kuat karena bersama Tuhan. Bukan hanya kuat, semakin kuat. Katakan amin. Ya, hari-hari ini nggak tahu, hari-hari ini saya belajar tentang bagaimana, karena banyak yang sharing dengan saya hal ini, sehingga hari ini kita belajar tentang tegar atau teguh di masa krisis. Yang ketiga, bagaimana agar kita berjalan makin lama, makin kuat di tengah krisis, selalu dekat dengan Tuhan dan percaya. Ayat yang 10, 11 sampai dengan 13 dalam Mazmur pasal yang ke-84. Lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah yang kau urapi, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Kuncinya berjalan bersama Tuhan semakin kuat, yaitu selalu percaya kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, percaya, diam dalam hadirat Tuhan, diam dalam pelataran Tuhan. 1 hari lebih baik, 1 hari di pelataran Tuhan lebih baik di tempat yang lain. Artinya bahwa kehidupan kita selalu rindu dekat dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara selalu dekat dengan Tuhan, saudara nggak akan merasa khawatir tuh. Saudara nggak akan merasa hari ini aku nggak bisa beli beras, tapi aku percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhanku. Ini loh saudara, ketika engkau dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara, ayo dekat dengan Tuhan, selalu cari hadirat Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, selalu menyembah kepada Tuhan. Anak ini kuncinya untuk kita teguh di dalam krisis ini. Hari ini, hari-hari ini, saya selalu berdoa untuk saudara semua, biar setiap jemaat di tempat ini terus hidup dalam penyembahan, hidup dalam kasih Tuhan, hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Karena kalau kita melihat dengar dengan berita-berita yang menakutkan itu, tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan bukakan jalan keluar bagi kehidupan kita. Saudara enggak merasakan, saudara mungkin tidak tahu bahwa setiap hamba-hamba Tuhan di sini mendoakan saudara. Tetapi pagi hari ini saya nyatakan bahwa setiap pagi saudara, nama-nama saudara ada dalam doa kami. Untuk saudara hidup dalam anugerah Tuhan. Saya hari ini ngajak saudara, ayo semakin dekat dengan Tuhan,
Meskipun hari-hari ini kita disibukkan dengan pekerjaan Tuhan, dalam pekerjaan-pekerjaan kita, ayo ambil waktumu datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dalam doa-doa keluarga, dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja kita, ambil ini. Karena 1 hari lebih baik di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kalau kita mau hidup, belajar, berjalan teguh di dalam Tuhan, ayo hidup selalu percaya akan janjinya. Kalau hari ini kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita bisa beribadah, itu semua anugerah Tuhan. Kalau hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan kita, menghirup udara, ini semua anugerah Tuhan. Kalau kita terbuka dengan Tuhan, kalau kita melihat bahwa oh Tuhan, Engkau begitu mengasihi Engkau begitu mengasihiku, Engkau enggak akan macam-macam. Hidupmu pasti akan selalu berkenan di hadapan Tuhan. Katakan bahwa hidup yang tidak bercela. Ya, tidak menahan kebaikan bagi orang yang hidup tidak bercela. Hidup kita adalah anugerah Tuhan. Ya, jadi ada 3 hal yang kita pelajari pagi hari ini, dan saya tutup dengan ini, bahwa tetap teguh tetap teguh di masa krisis. Yang pertama, kita hanya berjalan, tidak tinggal, tetapi hanya melewatinya. Yang kedua, kita berjalan bersama Tuhan akan kuat, bahkan semakin kuat. Dan yang ketiga adalah tetap selalu dekat dengan Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan. Biarlah 3 poin ini menjadi dasar bagi hidup kita, untuk kita tetap teguh di dalam Tuhan, berjalan bersama Tuhan melalui krisis ini. Karena kita hanya melintasinya, kita harus selalu hidup dekat dengan Dia, percaya kepada Dia. Pemain musik silakan maju ke depan. Kita akan bersama-sama pujikan satu pujian ini. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Pujian ini karena hidup ini adalah kesempatan melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. hidup ini
sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku, aku masih kuat. Bila saatnya nanti aku pulang kembali, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih ada. Bila saatnya nanti aku pulang kembali, hidup ini jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Ini pernyataan kami Tuhan. Biarlah Engkau pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan. Karena hidup kami itu semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengan iman kita nyatakan pujian-pujian ini. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih ada. Bila saatnya nanti aku pulang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Pagi hari ini Kau mendengar setiap pujian kami Tuhan, bahwa kerinduan kami, pernyataan kami, biarlah hidup kami bisa atau menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kami tahu bahwa hidup ini adalah anugerah, sehingga kami harus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kami, meneguhkan kami di masa krisis ini. Meskipun kami masuki masa masber, kami tahu bahwa kami berjalan dengan Tuhan. Kami hanya melintasinya. Dan ketika kami berlintasinya bersama Tuhan, kami tidak hanya kuat, tetapi semakin kuat dan semakin percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Selalu kerinduan kami selalu ingin dekat dengan Tuhan, selalu percaya kepada Engkau. Kami lemah, tetapi kami punya Tuhan yang berkuasa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku Masih ada. bila Saatnya nanti aku pulang kembali. sudah jadi berkat. Oh
Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih ada. Bila saatnya nanti aku pulang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Mari bersama-sama kita puji. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku bila saatnya nanti aku pulang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Kami mengucap syukur Tuhan, ketika Engkau meneguhkan setiap hati kami hari ini Tuhan. Ketika Engkau memberi kekuatan kepada setiap kami Tuhan. Kami sungguh mengucapkan syukur. Kami mengerti Tuhan, kondisi sekarang mungkin memberatkan setiap kami Tuhan. Tapi kami menyerahkan semua Tuhan. Kami serahkan hidup kami. Kami serahkan bangsa kami Tuhan. Kami serahkan semua jemaat-Mu Tuhan. Semua di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang telah Tuhan taburkan hari ini ke dalam hati setiap kami Tuhan. Jadikan kami terus teguh Tuhan. Kami terus mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Dan jadikan kami anak-anak Tuhan yang terus teguh, terus kuat dan semakin kuat. Karena kami percaya Engkau ada di dalam hidup kami. Engkau ada di dalam hati kami Tuhan. Dan Tuhan juga berkati Mas Musi Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus pakai beliau Tuhan untuk terus memberitakan, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kebenaran Tuhan untuk setiap orang yang dia temui Tuhan. Kami percaya ya Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin setiap kami Tuhan, untuk kami terus kuat di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Amin. Mari bersama-sama kita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya undang untuk petugas kolektan maju ke depan untuk mulai. Yesus
Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan untuk pada siang hari ini Bapa. Kami menyerahkan setiap persembahan kami Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Kau kuduskan Tuhan untuk pembangunan tubuh Kristus tempat ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus penyertaan-Mu Tuhan Yesus di masa-masa akhir ini Tuhan Yesus nantiasa nyata dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau yang terus menuntun kami Tuhan Yesus, memberkati kami Tuhan. Kau yang membuat kami beruntung dalam setiap tingkah laku hidup kami Tuhan Yesus, karena Engkaulah Allah yang hidup, yang menjamin setiap kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan bersama ini dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau yang kuduskan, Engkau menyucikan Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati lebih lagi Tuhan Yesus untuk setiap jiwa-jiwa yang telah memberi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama akan saksikan untuk suara gembala dan warta jemaat. Belum ketemu ya Mas Paul? Udah. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita memasuki bulan yang baru, bulan September. Dan di bulan September ini gereja kita mengambil tema yaitu keteguhan hati. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9 dikatakan bahwa bukanlah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, tema kita adalah keteguhan hati. Belajar dari seorang Yosua, pengganti dari Musa, untuk memasuki tanah Kanaan. Tuhan berbicara kepada Yosua, teguhkanlah hatimu, keteguhanmu. Oh, harus perkuat imanmu, perkuat hatimu. Kenapa? Karena dengan iman kita, Allah menyertai kita kemanapun kita pergi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di bulan ini kita akan belajar tentang keteguhan hati. Saya mengundang semua setiap jemaat bisa hadir dalam setiap ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja kita. Yesus. Ya, mari bersama-sama kita terus untuk datang pada ibadah raya. Setiap hari Minggu jam 9 pagi kita utamakan dulu beribadah kepada Tuhan. Kemudian ibadah tengah minggu setiap hari Kamis jam 6 sore. Dan ada ibadah anak setiap hari Minggu jam 9 pagi. Kemudian ada Youth Impact setiap hari Sabtu jam setengah 6 sore. Dan untuk Beachstone pagi setiap Selasa sampai Sabtu jam setengah 5 pagi. Dan doa intim pribadi sebelum hari ibadah raya jam 8:15. Mari bersama-sama terus mengikuti ibadah. Jadi kalau minggu itu enaknya memang main Bapak Ibu Saudara, tapi saya percaya kita semua lebih mengutamakan Tuhan daripada main bersama pacar. Kalau perlu malah pacarnya yang diajak ke gereja ya. Mau ditambahkan? Ya, puji nama Tuhan, Shalom. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ternyata hari ini untuk persembahan yang ketiga belum disiapkan. Jadi saya mohon maaf, untuk minggu depan akan dilaksanakan persembahan yang ketiga untuk perayaan Natal gereja kita. Itu saja dari saya. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pagi hari ini. Nanti Bapak Pendeta Ishak Sudarmaji akan menutup dalam doa berkat. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya Yesus.
karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat selamanya bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, haleluya Yesus Tuhan. Oleh karena ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Kami memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, yang telah memberkati kami melalui ibadah kami pada siang hari ini. Engkau telah memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap kami, jemaat-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Bahwa kesulitan, krisis, masalah, corona, semua hanya sementara. Pasti akan berlalu. Badai pasti berlalu. Dan penghiburan-Mu adalah Engkau tetap terus menyertai kami. Penghiburan-Mu adalah apabila kami tetap melekat kepada-Mu, maka kami akan menikmati semua kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Di luar sana boleh menghadapi segala masalah, segala kebingungan, tetapi di dalam Yesus Kristus ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pertolongan Tuhan, ada kekuatan yang daripada Tuhan. Kami sangat memuji-Mu ya Tuhan, untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada siang hari ini. Dan kami yakin dan percaya, saat kami berjalan memperkenankan hati-Mu, kebaikan-Mu tidak pernah Engkau tahankan. Kebaikan akan terus mengalir dalam hidup kami. Hidup kami akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga kami tidak perlu khawatir. Masalah boleh ada, Tuhan pun hadir dalam masalah kami. Sehingga Dia mampu memberi solusi yang terbaik buat kami umat-Mu. Sehingga kami yakin dan percaya, pagi hari ini, yang lemah sudah dikuatkan oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang terikat sudah dilepaskan oleh Tuhan, yang salah arah dibawa kembali, yang putus asa beroleh pengharapan oleh karena
Tuhan yang telah memanggil kami Ya, Yesus. untuk kami hidup di dalam satu kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, entar pulang umat-Mu, tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Kembalikan kami hari-hari yang telah ditentukan untuk kami terus menyembah, beribadah kepadamu. Waktu sudah tidak banyak, Engkau segerakan datang kembali dan bawa kami untuk terus melekat kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu, pakai untuk kemuliaan dan keagungan, dan berkati seluruh keluarganya, pakai untuk membawa jemaat-Mu bertumbuh dalam kasih, kedewasaan rohani, kedewasaan iman, sehingga nama Tuhan diagungkan. Bapa, terima kasih. Pergumulan-pergumulan yang umat-Mu hadapi hari ini, dengan iman kami beroleh kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih, mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan, dan terimalah berkat rahmat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus terus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat yang besar ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mari kita katakan sama-sama, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.